Perkenalkan, saya Deariana Tunafsia. Saya dari Sekolah Tinggi Agama Islam Duta Bangsa. Saat ini saya memasuki jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan sedang berada di semester 7. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari dosen saya, yaitu Ibu Octavia Devalusia SHI, dengan mata kuliah Legal dan Kontrak Drafting. Materinya yaitu tindakan hukum dan penegakan hukum dalam penyelesaian sengketa kontrak. Legal action and enforcement in contract dispute settlement. 1. Mediation and arbitration. 2. Court settlement. 3. Execution by court adjudication for security transaction. Ini saya akan memberikan sebuah contoh kasus, yaitu perjanjian kontrak sewa ruko. Dengan kronologi, si pemilik ruko ini tiba-tiba menaikkan harga sewa rukonya di bulan ke-6 dalam perjanjian awal, yaitu 1 tahun kontrak, sehingga membuat si penyewa ini merasa keberatan atas keputusan sepihak yang dilakukan atau yang diambil oleh si pemilik ruko. Maka apa sih yang harus dilakukan oleh si penyewa ruko ini? Di sini saya akan memberikan penjelasan singkat terkait permasalahan tersebut. Ada 3 tahapan yang bisa dilakukan oleh si penyewa, yaitu yang pertama ada mediasi, yang bisa dilakukan melalui pengadilan negeri, dan yang kedua ada arbitrase, yaitu bisa dilakukan melalui lembaga konsultan, di mana yang keduanya ini memiliki arti yang sama, yaitu proses pertemuan kedua belah pihak untuk menemukan solusi atas sengketa atau permasalahan yang ada oleh mediator ataupun arbiter. Dan jika belum juga mendapatkan titik terang, maka penyewa ruko ini bisa membawa kasus ini ke pengadilan. Setelah tahap pertama tadi, mediasi dan arbitrase, sekarang kita memasuki tahap kedua, yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan, yaitu proses penyelesaian suatu sengketa yang dihadapi melalui jalur pengadilan yang melibatkan pembeberan informasi dan bukti-bukti terkait perjanjian awal. Pengadilan akan meninjau informasi dan bukti-bukti dari kedua belah pihak, sehingga pengadilan bisa melakukan eksekusi. Sekarang kita akan masuki ke tahap ketiga, yaitu eksekusi berdasarkan putusan pengadilan atas transaksi jaminan. Apa sih eksekusi pengadilan itu? Eksekusi pengadilan itu merupakan pelaksanaan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau hukum pasti, yang artinya putusan tersebut telah final atau karena tidak adanya upaya hukum dari pihak lawan, sehingga yang dieksekusi dapat berupa putusan pengadilan. Penyelesaian sengketa dalam kontrak bisnis. Pengaturan hukum dalam pembuatan kontrak bisnis sebenarnya tidak terlepas dari bentuk-bentuk perjanjian secara formal yang diakui secara sah menurut hukum. Perjanjian bisa dilakukan baik secara tertulis maupun lisan. Beberapa perjanjian khusus harus dibuat secara tertulis dengan suatu akte otentik yang dibuat di hadapan notaris, seperti misalnya hibah. Akte pendirian suatu perseroan dapat mengikat hanya dengan penyerahan dari objek yang diperjanjikan sehingga untuk pertanggungjawaban secara tertulis. Bila kita melihat ketentuan undang-undang mengenai kontrak, kita akan menemukan bahwa seperti halnya asas konsensualitas, asas kebebasan berkontrak pada pasal 1338 menentukan dasar hukumnya pada rumusan pasal 1320 KUH Perdata sebagai syarat sahnya perjanjian sebagai berikut. 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 3. Satu pokok persoalan tertentu. 4. Suatu sebab yang tidak terlarang. Berdasarkan syarat sah perjanjian, bagi mereka yang melakukan kontrak bisnis wajib memenuhi syarat sahnya perjanjian baik secara subjektif maupun objektif. Namun kenyataan menunjukkan bahwa lebih mudah bagi para pihak untuk membuat dan menandatangani suatu kontrak daripada melaksanakannya. Kita dapat mengatur sanksi bagi tiap-tiap pelanggaran ketentuan dalam suatu kontrak. Namun pelaksanaannya tetap tergantung dari itikat baik para pihak yang membuat dan melaksanakan suatu kontrak. Bagaimana cara penyelesaian sengketa di bidang kontrak? Dapat dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, melalui pengadilan, yaitu suatu pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak yang diselesaikan oleh pengadilan. Yang kedua, di luar pengadilan, yaitu lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, ataupun penyelesaian di luar pengadilan dengan cara sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif pilihan penyelesaian sengketa, yaitu ada konsultasi, negosiasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Sehingga penyelesaian sengketa di bidang kontrak bisnis perusahaan dapat dilaksanakan dengan mengacu kepada ketentuan KUH Perdata yang menetapkan apabila terjadi wan prestasi dalam perjanjian. Akan tetapi, jika pihak yang melakukan wan prestasi tidak bersedia menyelesaikan secara musyawarah, maka gugatan dapat diajukan melalui pengadilan negeri yang berwenang, dan juga setelah keputusan diperoleh. Setelah itu, baru dapat dilanjutkan dengan pelaksanaan keputusan atau eksekusi. Dalam kasus ini, setelah kita melalui 3 tahap yang tadi kita sebutkan, bisa dilihat bahwasanya yang memenangkan kasus ini adalah si penyewa ruko. Kenapa? Karena pengadilan telah memiliki bukti-bukti dan informasi yang konkret atau akurat
dan telah dinyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh si pemilik ruko adalah tindakan yang salah. Singkat dari saya, jika ada kekurangan dalam pemaparan materi, bisa tolong ditambahkan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.